Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 yang akan memimpin jalannya diskusi ini pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan materi peran dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelayanan BK. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Rahmiyatul Husna, ada saya sendiri Wulandari, ada Yanisa Sri Rahma, dan ada Yosina Fadila. Pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada peran kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, yang kedua peran pengawas BK, yang ketiga peran guru pembimbing, yang keempat peran guru mata pelajaran, yang kelima peran wali kelas, dan yang terakhir ada peran staf tata usaha atau administrasi. Oke, pada materi pertama kita akan masuk ke dalam personil sekolah. Apa itu personil sekolah? Personil sekolah bisa diistilahkan sebagai semua tenaga yang ada di sekolah yang dapat mencakup tenaga edukatif dan administrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam peran dan tanggung jawab personil sekolah. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, memang guru yang ahli di bidang itu, yang didasarkan pada persyaratan tertentu, antara lain mereka yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling yang ditunjukkan dengan latar belakang pendidikan yang terkait. Itu menurut Dominika Triasiti tahun 2015. Selanjutnya yang kedua, namun demikian, keberhasilan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan berhasil jika hanya menyerahkan sepenuhnya kegiatan bimbingan dan konseling pada guru BK. Oleh sebab itu, guru pun memiliki tugas dalam bidang bimbingan dan konseling dengan peran-peran tertentu yang dapat dilakukan oleh guru BK. Kepala sekolah pun memiliki tugas-tugas tertentu terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan banyak orang atau personil, bukan menjadi tugas guru bimbingan dan konseling semata. Itu menurut Setyowati tahun 2019. Selanjutnya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah antara lain adalah guru pembimbing atau konselor, guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan petugas administrasi. Semua personel bekerja dengan arah yang sama, yakni mencapai tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Oke, kita akan masuk ke dalam peran kepala sekolah. Kepala sekolah memang memegang peranan strategis dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, karena kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah, termasuk di dalamnya adalah bimbingan dan konseling. Secara garis besar, menurut Prayitno tahun 2004 memerinci peran, tugas, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir, menetapkan koordinator guru bimbing dan konseling yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru bimbingan dan konseling. Baiklah, selanjutnya saya Yanisa Sri Rahma akan menjelaskan mengenai materi 1. 6. Membuat surat tugas guru BK dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal catur bulan. 7. Menyiapkan surat pernyataan melakukan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. Surat pernyataan ini dilampiri bukti fisik pelaksanaan tugas. Selanjutnya, 8. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan BK. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan BK di sekolah kepada dinas pendidikan yang menjadi atasannya. Dan terakhir, 10. Mengadakan kerjasama dengan instansi lain seperti perusahaan atau industri, dinas kesehatan, kepolisian, Depak, atau para pakar yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan BK seperti psikolog dan dokter.
Peran wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah dalam hal 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan BK kepada semua personil sekolah. 2. Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan BK. 3. Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK. Lanjut, personil yang kedua, pengawas BK. Peran pengawas BK. 1. Mengkoordinasikan guru pembimbing dalam A. Memasyarakatkan pelayanan BK kepada segenap warga sekolah. Warga sekolah itu meliputi siswa, guru, dan personil sekolah lainnya, orang tua siswa, dan masyarakat. B. Menyusun program kegiatan BK, program satuan layanan dan kegiatan pendukung, program mingguan, bulanan, caturulan, dan tahunan. C. Melaksanakan program BK. D. Mengadministrasikan program kegiatan BK. E. Menilai hasil pelaksanaan program BK. F. Menganalisis hasil penilaian pelaksanaan BK. G. Memberikan tindak lanjut terhadap analisis penilaian BK. 2. Mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi kepentingan tenaga, prasarana, dan sarana, alat, dan perlengkapan pelayanan BK. Yang ketiga, guru pembimbing. Peran guru pembimbing atau konselor. Konselor atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dalam pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai, dan memeriksa keadaan orang lain serta berkepribadian baik. Karena konselor itu nantinya akan berhubungan dengan siswa khususnya dan juga pihak lain yang sekiranya bermasalah. Konselor juga mengadakan kerjasama dengan guru-guru lain, sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pengetahuannya demi suksesnya program bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sino Fadila. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran guru pembimbing. Tugas, tanggung jawab, wewenang guru pembimbing dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling antara lain. Yang pertama, melakukan studi kelayakan dan need assessment pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan konseling baik itu tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Yang ketiga, melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, yang ketujuh, mengadministrasikan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pelayanan bimbingan konseling kepada kepala sekolah. Yang kesembilan, mempersiapkan diri menerima dan berpartisipasi aktif dalam kepengawasan oleh pengawas BK. Yang kesepuluh, berkolaborasi dengan guru, mata pelajaran, wali kelas, serta pihak terkait dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Menurut Ahmadi dan Ubianti 1991, peran guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengusahakan agar peserta didik dapat memahami diri, kecakapan-kecakapan, sikap, minat, dan pembawaannya. Yang ketiga, mengembangkan sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. Yang keempat, menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan memberikan fasilitas waktu, alat, dan tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kelima,
membantu memilih jabatan yang cocok sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya. Tugas guru bimbingan konseling terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah, yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat, dan minat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara pribadi atau mandiri. Yang keempat, mengembangkan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Selanjutnya yaitu peran guru mata pelajaran. Tugas dan tanggung jawab utama guru di sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, karena guru mata pelajaran adalah personel sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka dan lebih sering berinteraksi dengan banyak siswa dengan waktu yang lebih banyak dibanding personel sekolah lainnya, sehingga dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kepribadian, kemajuan belajar, dan bukan tidak mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa. Menurut Prayitno 2003 merincikan peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, membantu konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang kedua, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada konselor. Yang keempat, menerima siswa alih-alih tangan dari konselor, yaitu siswa yang menuntut konselor memerlukan pelayanan khusus seperti pengajaran atau pelatihan, perbaikan, dan program pengayaan. Baik, saya Rahmatul Husna akan melanjutkan materi tentang peran guru mata pelajaran. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Yang ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Yang kedelapan, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Apabila dirinci, ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, guru sebagai informator. Seorang guru dalam kinerja dapat berperan sebagai informator, terutama berkaitan dengan tugasnya. Membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Guru dapat berperan sebagai fasilitator, terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat prevents atau kuratif. Yang ketiga, guru sebagai mediator. Dalam kedudukan yang strategis, yaitu berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dan guru pembimbing. Yang keempat, guru sebagai motivator. Dalam peranan ini, guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah,
sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling, misalnya pada saat siswa seharusnya mengikuti pelajaran di kelas. Yang kelima, guru sebagai kolaborator, sebagai mitra seprofesi yang ini sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah. Selanjutnya, peran wali kelas. Sebagai pengelola kelas tertentu dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, wali kelas berperan. Yang pertama, membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberikan informasi tentang peserta didik di kelasnya untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru bimbingan dan konseling. Keempat, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang peserta didik yang perlu diperhatikan khusus. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti ikut serta dalam konferensi kasus. Yang keenam, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Peran staf tata usaha atau administrasi. Yang pertama, membantu guru, pembimbing, dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. 4. Membantu melengkapi dokumen tentang siswa seperti catatan kumulatif siswa.